selamat pagi Sobat Milenial. Kembali lagi di Ngobrol Seru by IDN Times. Pagi ini saya Fadila Diana sedang bersama dengan pakarnya kopi. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal kopi. Sebelah saya ada Bapak Handoko Hendroyono selaku CEO Filosofi Kopi dan juga M-Block Space. Pak Handoko, apa kabar Pak? Thank you udah datang ke sini. Terima kasih, kita sudah diundang nih di Gerai Filosofi Kopi yang pertama. Ini didirikan tahun 2015. Jadi sudah 9 tahun nih Sobat Milenial Filosofi Kopi ada di Jakarta ya Pak ya? Ya. Oke. Pak, boleh diceritakan dulu nggak Pak, awalnya kenapa sih bikin Filosofi Kopi? Ya, waktu itu seru sih ya, awalnya kita brainstorming. Ada saya, ada Anggata Songko, Anggia Karisma, produser film. Juga ada Ciko, ada Rio. Waktu itu diskusinya bagaimana kita membuat konten sebenarnya tentang kopi. Dan awalnya dari film. Dan jangan lupa ada Bung Glenn juga, almarhum Glenn Fredly. Nah, intinya sebenarnya waktu itu kita mencoba untuk berbisnis IP, intellectual property, karena intellectual property belum menjadi sesuatu yang dilirik gitu ya. Nah, biasanya kalau di film itu filmnya sukses dulu, terus impact dari kesuksesan itu dibikin marketingnya gitu ya. Nah, waktu itu keinginan kita berbeda ketika kita pengen di saat yang sama kita bikin filmnya juga bikin kedainya, kurang lebih seperti itu. Jadi ekosistemnya dibangun dari awal, betul. Tadi Pak Handoko tuh sempat cerita kalau Bapak tuh sebenarnya nggak minum kopi ya Pak. Ya. Itu kenapa tiba-tiba Pak jadi terjun ke dunia ini gitu? Ya, saya tidak minum kopi sama sekali waktu itu. Kenapa saya terjun? Karena saya sebelumnya orang branding. Saya orang branding, udah lama bikin iklan segala macam, multinational klien gitu-gitu. Terus saya melihat momentum, karena saya suka baca, saya suka nulis juga. Momentumnya adalah kebangkitan lokal sebenarnya, dan kebangkitan konten waktu itu ya. Tahun-tahun 2010, 2012 itu mulailah muncul konten is the king gitu. Waktu itu mulai muncul jargon-jargon itu, dan saya merasa bahwa konten itu potensial. Dari research kita dan cukup ngepop, dan momentum juga di internasional, munculnya artisan brand ya, artisanal brand itu ditandai dengan kopi salah satunya. Ada Blue Bottle, ada Stumptown Coffee dan lain-lain. Nah, kita melihatnya sebagai peluang. Akhirnya ya kita bikinlah konten kopi, dan saya tadi kalau ditanyakan nggak ngopi, bener nggak ngopi, belajar kopi dari nol. Nah, dan ternyata kopi itu enak banget, seru lah gitu. Jadi malah sekarang nggak bisa kalau nggak minum kopi ya Pak? Saya jadi addict dan enjoy ya, addict dan enjoy. Saya biasanya minum 1 atau maksimal 2 sehari. Dan saya menikmati sekali, tidak harus di Filosofi Kopi, saya suka keliling ke teman-teman kopi, dan menikmati lah ambience kedai kopi, hasil brewnya kedai kopi, roastery segala macam. Pak, kan tadi Bapak bilang artisan kopi itu banyak banget sekarang ya. Nah, yang membedakan Filosofi Kopi dengan kompetitor lokal lainnya tuh apa sih Pak sebenarnya? Jadi kita terus terang tidak mencoba untuk menjadi berbeda gitu ya. Kita senang untuk menjadi diri sendiri, karena kita sudah mulai dari film gitu. Ya mungkin akhirnya orang kan yang bicara ya. Orang bilangnya adalah, oh ini kedai kopi yang ada filmnya gitu ya. Dan ya itu menjadikan, mungkin ini salah satu bentuk diplomasi kebudayaan atau diplomasi brand lah ya, yang menjadikan Filosofi Kopi lebih mudah dikenal. Kalau saya misalnya keluar negeri gitu cerita gitu, saya punya kedai kopi, dan kedai kopi kita itu mulai dari film, saya produsernya juga di film pertama itu. Terus oh ya gitu kan, kaget kan, karena nggak ada di negara lain seperti itu mungkin ya. Harus dia googling, oh iya bener ya itu kan. Nah itu menjadi jembatan yang cukup mudah gitu untuk berjejaring lah gitu ya, termasuk juga dengan petani kopi. Jadi kalau kita misalnya ini baru kita pergi ke Flores gitu, masyarakat Flores menyambut ya dengan tarian, dengan barista kita ke sana gitu, karena mungkin bagi publik wah ini serius nih gitu, kedai kopi yang ada film segala macam. Ya alhamdulillah seperti itulah ininya, bedanya ya.
melihat perkembangannya nih Pak, selama 9 tahun terakhir kira-kira apa saja sih yang sudah dicapai oleh filosofi kopi? Banyak pembelajaran di sini ya, karena kalau kita cerita membangun brand atau membangun jenama, tidak sekedar menjadikan populer atau menjadikan orang tahu segala macam. Lebih daripada itu, yang penting sebenarnya juga tata kelola ya, atau SOP ya, Standard Operation Procedure. Itu pembelajaran yang sangat mahal gitu, karena kita sekarang ada 9 kedai gitu ya, dan di situ kita belajar gitu bagaimana membangun SOP, mengelola rantai pasok, memastikan kopi dari petani yang baik. Sekarang apalagi ada isu lingkungan dan lain-lain, jadi kayaknya kok gak ada selesainya ya. Kita belajar terus tentang kopi, terus kita membangun aparel juga. Jadi banyak Pak. Saya nggak bisa bilang pencapaian ya, tapi prosesnya itu layak untuk dinikmati lah kasarnya gitu. Sebenarnya udah ada beberapa step yang terlangkahi gitu milestone-nya udah banyak lah gitu. Pak, kalau bicara kinerja ya Pak, berapa orang sih Pak sebenarnya sudah minum filosofi kopi per hari? Mungkin di 9 kedai gitu, di 9 cabang. Nanti bisa coba nih kopinya. Ini dari Pantan Musara. Ini Pantan Musara, ini Gayo. Oh Gayo, oke. Satu lagi dari Annabelle, ini dari Flores. Nah ini mungkin saya langsung cerita tentang narasi ya, pentingnya storytelling. Ini contoh nih Annabella ya. Annabella di sini disebutkan Annabella ditulis dari ini full wash ya, dari Bajawa. Di sini terus low acidity, hazelnut, rasanya hazelnut, peach gitu yang suka. Baik, ya. Ini profilnya ya. Yang mana Pak? Yang ini yang Annabella. Nah ini yang menarik, ini adalah Annabella ini kita ambil dari ketika barista dan tim fotografer ke Flores, ketemu 2 anak, namanya Anna dan Bella. Ada fotonya di sini, anak kecil, lucu gitu. Nah terus akhirnya kita di R&D kita harus ya kita kasih apa namanya nih, dari Bajawa nih Annabella. Yang ini dari Gayo. Karakternya beda, di sini tulis cinnamon, blueberry. Nah ini nikmatnya kopi di situ ya. Kita bisa belajar rasa itu, explore lah ya, exploring rasa. Nah ini coba saya tuangin ya, dicoba ya. Ini yang Annabella dulu nih, yang hazelnut tadi, dikit-dikit aja. Dikit-dikit ya Pak. Dikit-dikit. Jadi saya dulu nggak ngerti apa-apa ya, dan mungkin belajar kayak gini juga belum lama juga. Nggak apa-apa, karena memang growing ya. Nggak tahu rasanya gimana. Biasanya dicium-cium dulu. Ini lebih asam sih ya. Ya, tadi kan dibilangnya low acidity, hazelnut, peach. Ada rasa peach, asamnya dari peach. Dan dibilangnya long aftertaste, jadi aftertaste-nya meninggalkan lama gitu. Coba nanti minum air putih. Coba ini ya Pak. Nanti minum air putih dulu. Oh minum air putih dulu. Diajarin nih cara benar gimana. Saya juga sok tahu sih. Tapi kan nggak apa-apa, sok tahu lama-lama tahu juga. Nah, tapi saya sangat enjoy lah belajar kopi ini. Ini yang Gayo. Musara, Gayo. Pantan Musara. Nah, Indonesia itu kaya sekali. Ya. Nanti masih ada 2 lagi nanti. Coba bisa merasakan bedanya nggak, sensasi beda? Beda, tapi saya kurang bisa bedain. Kurang bisa menarasikannya gitu. Tapi rasa beda kan? Emang yang ini agak lebih pahit sih Pak. Asam tapi tetap lebih pahit. Memang ada Annabella. Tapi coba dicium. Ini kan dicium kan ada di sini ada kayak biskuitnya, dark choco sama biskuit. Justru itu kopi itu membuat kita untuk berimajinasi dan nyari. Kita nyari rasa. Itu keasikan kopi adalah ketika kita nyari rasa. Apa bener nih yang ditulis gitu. Oh iya ya bener ya. Tapi kok bisa ada aroma campurannya itu kan dengan biji kopinya kah atau? Iya kan
Indonesia atau Nusantara ini diberkati oleh soil ya. Soil itu kandungan tanah karena efek dari gunung berapi. Jadi gunung berapi itu soilnya, laharnya gitu, itu berpengaruh ke tanah. Itu satu faktor. Belum faktor yang lain adalah processingnya. Jadi yang ngerus, yang tadi saya kasih contoh misalnya ada yang dark, ada yang medium, ada yang light, itu warna kulit gitu ya. Kalau yang dark itu biasanya lebih pahit. Orang Indonesia itu sebenarnya suka pahit, suka yang kopi banget lah gitu, yang strong. Nah kalau yang light itu lebih, kalau ini medium, ini medium, gitu. Ini berarti semuanya dari petani lokal ya Pak ya? Ya. Filosofi kopi hanya kopi lokal. Ya. Selama ini gimana Pak kemitraan filosofi kopi dengan petani lokal? Kita senang sekali, termasuk rajin berkunjung ke petani gitu. Dulu di awal-awal saya sama Rio Dewanto bikin TV program dulu sama salah satu stasiun TV gitu. Ya kita pergi ke petani segala macam, dan sampai sekarang kita mencoba untuk apa yang kita sajikan adalah petani yang kita kenal, yang kita kunjungi atau kita kenal gitu ya. Jadi kita merasa pede gitu dengan proses tadi kan. Kali ini kan istilahnya apa ya, from beans to cup gitu ya, dari biji kopi ke cup itu kita selalu menyertai lah gitu. Bahkan from seeds to cup, seeds itu kita ikut nanam, beberapa kebun kita ikut nanam sampai ke cup gitu. Jadi itu mungkin semangat yang coba kita kembangkan. Udah berapa orang sih Pak yang menikmati kopi dari petani-petani lokal ini setiap hari? Yang pasti kita jualan kopinya semua lokal dan bisa dilihat. Kita karena filosofi kopi ya kita tahu lah ya, cerita tentang kopi Nusantara, kopi Indonesia. Kita hanya jualan kopi lokal. Kalau ditanya satu kedai kopi ini salah satu yang rame ya, dia bilang itu mungkin kalau weekend sekitar 600 orang gitu. Itu kalau weekend. Hari biasa mungkin sekitar 350. Jadi ya average-nya seperti itu. Cukup tinggi, makanya kemarin mesinnya rusak. Mesinnya harus diservis gitu. Nah ini yang dari mana nih? Ini yang Flores Bajawa. Oke. Yang mana Pak? Yang Flores Bajawa yang mana Pak? Tadi yang ini sama ini yang paling baru ya Pak ya? Yang Flores Bajawa yang ini atau yang ini? Yang ini. Bajawa yang itu. Oke. Naduk. Oh dia Naduk. Naduk ini juga Manggarai. Nah ini di sini tertulis mungkin silakan minum air putih dulu. Di sini ada tertulis Yellow Caturra. Jadi kopi itu ada yang istilahnya red cherry gitu, merah, buah merah. Ada juga yang kuning, Yellow Caturra. Ini jenis yang berbeda. Nah ini ya menunjukkan bahwa variasinya begitu banyak. Nah ini rasanya mango, almond, karamel. Oke. Tadi dari testing 2 saya lebih suka Annabella. Ya. Nah, mau nyoba lagi yang ini, kira-kira saya paling suka. Kamu kayaknya cukup cepet menangkap juga. Coba ya Pak. Dicium dulu, NM. Beda Ya. Beda banget. Ini tadi yang Naduk. Oke. Manggarai. Ini yang tadi Ini saya coba lagi apa ya? Silakan. Yang Bajawa ya. Flores Bajawa. Sejauh ini masih topnya masih Annabella Pak. Masih Annabella. Masih Annabella. Seru ya. Kayaknya saya baru ini deh Pak, nyobain kopi langsung sebanyak ini. Tapi nggak usah banyak-banyak minum ya, jadi supaya bisa di mulut aja gitu. Beda lagi ya. Beda Nah sekarang antara ini kan masalah saya lebih suka mana ya, antara Naduk dengan Flores Bajawa. Flores Bajawa. Apa rasanya Flores Bajawa? Ada pahitnya di awal, terus asamnya tuh baru di akhir. Kalau tadi yang Naduk tuh
asamnya langsung di awal kalau Di sini tasting notes-nya apple, black honey, orange. Bener nggak? Ada rasa itu nggak? Iya sih, bener sih. Bener. Beneran ini harus dicobain ya. Ininya ada apple, black honey, sama orange. Oke, tapi Jadi kita nyoba 4 tadi udah macam-macam ya? Iya. Udah ada yang apa tadi disebutnya, ada yang peach, ada yang hazelnut, ada yang mango, Iya. segala macam. Jadi memang ya inilah serunya minum kopi ya, kurang lebih gitu. itu tuh dari soilnya itu ya Pak yang Iya, menyebabkan betul. rasanya tuh jadi beda-beda gitu ya. Betul. Oke. Pak, tapi kalau dari filosofi kopi itu sebenarnya paling banyak tuh customer-nya anak muda Ya. atau kira-kira yang udah 40 ke atas mungkin. Filosofi kopi uniknya karena kita ambience dan approach-nya cukup ngepop gitu. Oke. Jadi kita ini bisa dibilang istilahnya inklusif ya. Jadi ada anak muda yang mungkin punk rock gitu, sebelahnya mungkin hijaber gitu, terus sebelahnya lagi orang yang sudah berusia gitu, nggak masalah di sini. Jadi yang sepuh juga tidak merasa bahwa ini kok tempatnya kok kayak gini sih gitu, atau sebaliknya anak muda ada yang sepuh risih gitu. Kita pengennya begitu. Iya. Kenapa? Karena memang kita pengen membangun ambience yang inklusif atau istilahnya itu tidak intimidating. Iya. Jadi interiornya juga sederhana, otentik lah istilahnya gitu ya. Sehingga kesini karena pengen mudah-mudahan ya pengen dapetin suasana yang otentik dan dengan kopi-kopi yang katakanlah yang bernarasi tadi ya, yang otentik juga gitu, nggak dibikin-bikin, ceritanya memang apa adanya, kolaborasi dengan petani dan lain-lain. Kurang lebih itu sih. Tapi kalau khusus buat anak muda, kira-kira perannya anak muda selama ini untuk brand awareness baik filosofi kopi dan juga kopi-kopi lokal lain tuh Bapak ngeliatnya gimana? Sekarang itu generasi sekarang ya, anak muda itu yang menarik adalah mereka tuh suka sekali dengan narasi, mereka tuh suka sekali dengan cerita ya. Mungkin kalau kita keluar sedikit, sekarang kan apresiasi terhadap wastra, terhadap bumbu-bumbu juga lokalitas itu meningkat. Nah ini kami melihat ketika kita pameran foto atau pameran narasi gitu, itu disambut sangat positif. Karena mungkin setelah era digital booming gitu ya, itu justru orang kayaknya cari literasi. Nah di situ anak muda itu sangat seneng lah dengan literasi yang ada di filosofi kopi. Kurang lebih seperti itu. Kita sering ada pameran foto, pameran seni, kita pernah pameran Farid Steffi juga di sini dan lain-lain gitu. Jadi kita rajin untuk engage lah. Dan merespons tadi acara-acara yang sudah dilakukan sama filosofi kopi itu, respons dari anak mudanya gimana tuh Pak? Positif ya, kita sering juga misalnya ngadain acara sketch bikin sketch bareng gitu, urban sketch gitu di sini gitu dan langsung dipamerkan gitu. Pengennya sebenarnya filosofi kopi atau katakanlah diplomasi kopi itu diplomasi yang sifatnya komunal ya. Jadi komunikasinya lewat pendekatan yang sifatnya komunal gitu, yang community segala macam itu sangat efektif karena anak muda sekali lagi sangat suka dengan narasi-narasi yang baik. Kurang lebih seperti itu. Pengen ngadain tour juga ke kebun kopi bareng-bareng. Selama ini masih turnya sifatnya tur Blok M gitu ya, dari Blok M ke M Blok. Boleh itu Pak. Boleh itu nanti sobat milenial kalau misalnya filosofi kopi ngadain tour ke kebun-kebun kopi ya Pak. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ternyata saya pun juga baru tahu gitu ya bahwa kebun kopi yang baik itu jaraknya cuma 2,5 jam dari Jakarta. Jadi kayak ini misalnya yang kita gambar ini dari gambarnya Teh Rani ya, kebun salah satu kopi terbaik yang baru masuk di majalah Standard Magazine tuh Prestige Magazine kopi ya. Teh Rani ini masuk di situ. Kita kerjasama juga sama Teh Rani, kita promote kopinya. Nah, itu hanya 2,5 jam dari sini, Jabahalu. Di mana Pak? Jabahalu itu di Garut. Oh, di Garut. Jadi sebenarnya
sayang ya naik bus dulu dari situ sekitar dari 2,5 jam. Dan artinya kan nggak jauh ya. Dan kemarin saya dari Solo, dari Jogja, sekitar Jogja itu juga banyak kedai kopi juga. Jadi sebenarnya sangat layak lah kita bikin tour gitu. Kan tadi Bapak bilang sebenarnya kalau dari respons anak muda gitu ya, itu udah sangat berpihak lah ya ke kopi-kopi lokal. Tapi kalau melihat sebenarnya apa lagi nih Pak yang perlu dilakukan buat biar kopi lokal tuh jadi juaranya gitu Pak di tanah air gitu? Sekarang sih sebenarnya faktanya udah juara ya, karena juara barista internasional sekarang nomor 1 dari Indonesia ya, Michael Yasin. Terus kalau kita ngomong apakah kopi Indonesia sudah jadi tuan rumah di Indonesia, saya rasa di hampir semua kota di Indonesia booming lah ya kedai-kedai kopi dan bagus-bagus gitu. Mungkin yang diperlukan adalah mungkin harus lebih dikasih akses ke commercial space ya, ke mall-mall segala macam, karena harusnya ada keberpihakan terhadap kedai-kedai kopi lokal, sama seperti yang dilakukan oleh Thailand misalnya. Mall-mall utama itu diisi oleh kedai-kedai kopi lokal yang keren-keren gitu, karena memang lebih dicari itu. Dan mungkin juga nation branding kopi di kaca internasional itu yang kayaknya harus dibangkitkan. Plus mungkin yang saya dan tim akan kembangkan adalah kebaikan kopi terhadap bumi ya, coffee for earth gitu ya, atau kopi untuk bumi. Karena kopi itu memberi kebaikan terhadap lingkungan alam. Itu mungkin yang saya pengen melakukan. Tadi kan untuk lokalnya nih Pak, harapannya kalau untuk di global gitu, apa yang perlu dilakukan gitu Pak? Kita lemah di marketing kopi ya, dan jangan lupa sebenarnya kopi ini tempat diplomasi yang paling gampang untuk menyentuh target market ya. Sebagai contoh nih, Ralph Lauren juga bikin kopi. Bentar lagi buka di sini juga. Kita tahu Kitsune Fashion juga bikin kopi. Terus kemarin Coach udah buka Coach bag gitu di Plaza Indonesia buka. Artinya sebenarnya kopi ini dilirik sekali oleh brand-brand non coffee ya. Adalah ini fashion. Uniqlo saya dengar udah mau buka juga kopi gitu. Jadi sebenarnya kopi ini poin saya adalah memiliki posisi yang sangat strategis. Strategisnya apa? Dia bisa membawa gerbong yang lain gitu, fashion dan lain-lain. Plus sebenarnya yang jadi kuat juga, jangan lupa nature dari kedai kopi itu adalah menjadi co-working space, menjadi tempat ngumpul komunitas yang produktif gitu ya. Dan kita tahu bahwa banyak kedai kopi teman-teman yang backgroundnya berbeda-beda. Ada yang backgroundnya arsitek gitu ya. Ada beberapa tuh yang arsitek. Andra Matin bikin kedai kopi, terus si siapa itu Tanatap, ada Yu Maju di Bandung, ada banyak sekali yang dari arsitek bikin kedai kopi. Bayangkan itu baru arsitek. Komunitas sepeda juga bikin kedai kopi gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi bayangkan diplomasi kopi itu sebenarnya kuat sekali gitu untuk membawa gerbong ekonomi kreatif sebenarnya ya. Nah ini yang harusnya dijadiin fokus, bisa salah satu fokus untuk memajukan komunitas dan publik lah kasarnya gitu. Oke, Sobat Milenial, itu tadi bincang-bincang kita sama Pak Handoko udah berbagi bagaimana perkembangan filosofi kopi selama ini. Awal mulanya tuh dari mana sih sebenarnya idenya, dan juga apa harapan-harapannya baik di Indonesia maupun di kancah global. Terima kasih banyak Pak Handoko sudah berbincang dengan kami. Tadi juga udah ditunjukin nih kopinya banyak banget, ternyata banyak yang enak ya Pak. Tapi sejauh ini saya masih suka yang Annabella. Thank you. Terima kasih banyak Sobat Milenial yang sudah menyaksikan ngobrol seru kita pagi ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.